Aku mencintaimu setulus hatiku. Aku menyayangimu dengan sepenuh jiwaku. Pada layer Shaoyin ini ada keseimbangan api dan air. Jantung itu api, ginjal itu air. Kedua organ ini harus bekerja sama untuk menjaga lingkungan tubuh tetap hangat dan juga cukup memiliki kelembaban, tidak kekeringan. Kegagalan dari harmonisasi api dan air ini menyebabkan imbalance untuk yin dan yang pada tubuh. Kalau air yang dominan, api menjadi lebih lemah, itu umumnya akan muncul isu water retention. Jadi water retention ini bisa berupa pembengkakan, kemudian benjolan, seperti kista. Kista itu kan berisi cairan di dalamnya. Jadi itu adalah cairan yang tidak bisa mengalir, yang stagnan. Jadi pada saat ada air yang berlebih dari sewajarnya, tubuh kita menahan cairan itu tidak bergerak. Jadi yang harusnya keluar tidak bisa keluar. Nah, ini yang menimbulkan water retention. Jadi otak secara fisik disebut sebagai Sea of Marrow. Jadi kumpulan lautan sumsum. Ya, kalau pernah makan otak di restoran Padang, kan tahu lah ya otak itu seperti apa. Itu sama seperti sumsum tulang. Jadi dia adalah benda yang sama. Sumsum atau marrow ini dalam pendekatan TCM itu termasuk pada sumsum yang memang berada di dalam tulang. Kemudian spinal cord, sumsum yang berada di tulang belakang, dan otak. Yang bertanggung jawab terhadap produksi sumsum ini atau marrow ini adalah ginjal. Jadi pasangannya dalam layer Shaoyin. Yang artinya apabila gagal, ginjal mengalami kegagalan untuk memproduksi marrow, pada saat ginjal melemah, kehilangan fungsinya. Nah, ini salah satu gejalanya adalah yang muncul penyusutan otak, penyusutan bagian otak. Jadi otak mengecil. Dan pada saat otak menyusut, tentu kemampuan berpikir yang dimiliki oleh otak itu juga berkurang, termasuk demensia. Dan kalau kita bilang kesehatan, nutrisi bagi otak itu dipengaruhi oleh ginjal. Itu secara fisiknya. Kemudian otak itu dipenuhi oleh sel-sel saraf yang menerima rangsangan dari sensor, menerima sensor dari rangsangan yang terjadi. Jadi ibaratnya ini adalah pusat analisa data. Jadi saat kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, merasakan sesuatu, itu otak akan memproses datanya. Dan dalam TCM disebutkan jantung yang akan merasakan. Nah, ini yang saling mengenali satu sama lain. Dan disebutkan di sana memang jantung memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain. Jadi kalau kita misalnya memiliki isu di jantung, mungkin kita akan lebih sulit untuk merasa terhubung dengan orang lain. Sering merasa terisolasi, sulit untuk bergaul, misalnya sulit untuk membuka diri dengan orang lain. Tapi pada saat jantung ini sehat, kita mungkin akan merasa terbuka, bersedia menerima gitu kan, merangkul,
mereka yang terhubung dengan kita. Dan sebaliknya, apabila dalam sebuah hubungan ini ada masalah, misalnya jantungnya sehat aja, tapi kita berada pada sebuah relationship yang toksik mungkin sifatnya gitu kan, yang bermasalah. Bukan hanya sama pasangan ya, relationship dengan anak, dengan teman, dengan orang tua misalnya. Nah, pada saat kita memiliki hubungan yang bermasalah ini juga secara langsung mempengaruhi jantung. Jadi kalau tadinya jantungnya sehat-sehat saja, ya mungkin kalau terus-menerus berada pada situasi seperti itu, ini juga akan membuat energi jantungnya menjadi lebih lemah. Jantung memproduksi api untuk memompa darah, ginjal mengatur api dengan air. Jadi jantung yang memompa adalah manifestasi utama dari hasrat Shaoyin untuk menggerakkan nutrisi ke seluruh tubuh. Jadi kalau jantungnya ogah-ogahan gitu kan, aduh males capek gitu, mau cuti dulu sebentar gitu ya, tubuh kita nggak akan mendapatkan nutrisi gitu. Jadi sama seperti pada saat kita merasakan diri kita dipenuhi rasa cinta kasih misalnya gitu ya, pada saat kita memandang sesuatu dengan kacamata cinta kasih kan kita ada rasa di sana hasrat untuk bagaimana membagikan rasa cinta kasih itu ke orang lain gitu kan. Pernah nggak merasa kalau kita lagi stres, kita nggak peduli sama orang lain kan, semua rasanya kayaknya saya aja pusing gitu kan, jangan menambah lagi beban saya gitu. Tapi saat kita happy, kita kan ingin berbagi kan kebahagiaan itu. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak bisa tiba-tiba kita rasakan. Jadi, saya mau happy itu sesuatu sama seperti kalau kalian melakukan latihan fisik kan, melatih muscle itu butuh muscle memory kan. Kita lakukan, tubuhnya belum mengenali gerakannya, diulang, tubuh akan mulai lebih kenal, diulang lagi gerakannya, memori dari muscle itu akan membuat kita bisa melakukan gerakan itu tanpa banyak berpikir lagi. Nah, pikiran juga seperti itu, perlu dilatih memorinya, mengulang. Sama seperti saat centering kan biasanya kita bilang, pada saat menarik nafas membawa energi kebaikan atau cinta kasih. Terdengarnya klise kan? Tapi kalau kita terus repeat di dalam pikiran, saat menarik nafas, saya membawa rasa cinta kasih. Saat menghembuskan nafas, saya memancarkan cinta kasih. Nah, itu akan terbentuk di dalam pikiran. Hal ini akan membuat jantung, karena jantung itu kan sebenarnya tempat yang dipenuhi cinta pada saat dia sehat. Nah, ini membuat jantung kita itu juga lebih cenderung positif, happy. Jadi tadi kan hubungan timbal balik, kalau kita berada pada sebuah hubungan yang menyulitkan, yang mungkin penuh kebencian ataupun hubungan yang tidak baik, relationship dengan siapapun itu, nah itu membuat jantung kita terbebani. Nah, pada saat kita berusaha membawa kebaikan, cinta kasih, nah ini juga jantung secara alami memiliki energi yang lebih baik. Meski tak seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya, namun aku mencintaimu, sungguh mencintai.